Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kelas 3 SDI Tesan Kamil Karanganyar, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca. Pekan 3. Teman-teman, sepulang sekolah, Zaki menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari. Cuaca di daerah Zaki diperkirakan hujan. Awalnya, Zaki berencana bermain sepeda bersama adiknya. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Zaki mengurungkan niatnya. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Zaki dan adiknya kembali melanjutkan menonton televisi. Acara televisi saat itu tentang belajar matematika yang asik dan menyenangkan. Bagaimana asiknya acara televisinya? Yuk kita simak bersama. Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam channel ini. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu materi penjumlahan pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Sudah siap belajar? Mari kita belajar bersama-sama ya. Akan belajar dari sebuah cerita. Ibu membawa satu loyang kue. Kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Satu bagian dimakan oleh Dayu. Dan adik juga memakan satu bagian kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan adik ya? Oke, satu potong atau satu bagian dimakan oleh Dayu. Satu bagian juga dimakan oleh adik. Nah, bagian yang dimakan Dayu ini jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan, nilainya berapa ya? Oke, pintar. 1/4. Karena yang dimakan Dayu ada 1 potong. Maka kita tulis pembilangnya 1. Dan jumlah semua potongan ada 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis penyebutnya 4. Begitu ya. Jadi yang dimakan Dayu, nilai pecahannya adalah 1/4. Lalu yang dimakan adik, jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, nilainya berapa? Ya, 1/4 juga. Lalu untuk mengetahui berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan adik, bagaimana ya caranya? Caranya kita tinggal menggabungkan kue yang dimakan Dayu dengan kue yang dimakan adik. Nah, terlihat ya di gambar. Bagian yang dimakan Dayu dan adik, berapa ya nilai pecahannya? Oke. Berapa? Ya, 2/4. 2 adalah yang dimakan oleh Dayu dan adik, 4 adalah jumlah semua potongan kue. Lalu cara menuliskan kalimat matematikanya,
1/4 ditambah 1/4 sama dengan berapa ya? Nah, anak-anak, jika anak-anak menjumlahkan dan mengetahui atau melihat penyebutnya sama, maka jika kita jumlahkan, hasilnya pada penyebut juga tetap atau sama. Penyebutnya angkanya adalah 4, maka hasilnya pada penyebut juga kita tulis 4. Lalu anak-anak perhatikan pada pembilangnya. Pada pembilangnya, anak-anak silahkan lakukan penjumlahan. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Ya, 2. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Begitu ya. Oke, supaya lebih jelas, kita lanjut pada berikutnya. Ayah membeli sebuah pizza. Pizza dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Ibu memakan 2 bagian dan Siti memakan 1 bagian. Berapa bagian yang dimakan ibu dan Siti ya? Oke, ada sebuah pizza dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Lalu 2 bagian dimakan oleh ibu dan 1 bagian dimakan oleh Siti. Nah, jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan, bagian yang dimakan oleh ibu ini nilainya berapa ya? Oke, nilainya adalah 2/8. Lalu yang dimakan Siti 1 potong ini jika dinyatakan dalam bentuk pecahan nilainya berapa? Ya, 1/8. Nah, untuk mengetahui bagian yang dimakan ibu dan Siti, nilai pecahannya berapa ya? Nah, kita tinggal menggabungkannya. Terlihat di gambar ya anak-anak, bagian yang dimakan ibu dan Siti sudah digabungkan. Terlihat ya? Jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan, nilainya berapa? 3/8. Nah, kita akan menuliskan dalam bentuk kalimat matematika. 2/8 ditambah 1/8 sama dengan berapa ya? Oke, penyebutnya berarti tetap ya, kita tulis 8. Lalu kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 berapa? 3. Jadi 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Begitu ya anak-anak? Mudah atau susah? Mudah kan? Oke. Oke, kita akan mencoba ya dengan menarik kesimpulan. Yang pertama tadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan berapa ya? Oke, tadi sudah kita pelajari, kita perhatikan penyebutnya sama. Maka hasilnya pada penyebut juga sama, kita tulis 4. Lalu anak-anak tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 1, 2. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Lalu 2/8 ditambah 1/8 sama dengan berapa ya? Oke, penyebutnya berapa? 8. Maka hasilnya pada penyebut diisi berapa? Ya, 8 juga. Lalu pembilangnya berapa? 3, karena 2 ditambah 1. Jadi 3 ya untuk pembilangnya. Jadi 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Maka kesimpulannya, jika anak-anak menjumlahkan pecahan yang mempunyai penyebut yang sama, maka hasilnya pada bagian penyebut adalah tetap. Selanjutnya, anak-anak hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Begitu ya? Oke, kita akan mencoba menyelesaikan soal berikut. Nomor 1. 2/6 ditambah 3/6 sama dengan berapa ya? Oke, nomor 2. 2/9 ditambah 3/9 ditambah 1/9 sama dengan berapa ya? Nomor 3. 4/8 ditambah
1/8 ditambah 2/8 sama dengan berapa ya? Oke, kita coba dari nomor 1 ya. Penyebutnya berapa? 6. Maka hasilnya penyebutnya berapa? 6 juga. Lalu pembilangnya 5 karena 2 ditambah 3. Jadi 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Nomor 2. 2/9 ditambah 3/9 ditambah 1/9. Anak-anak bisa melihat penyebutnya berapa? 9. Maka hasilnya pada bagian penyebutnya berapa? 9. Karena tetap ya. Lalu pembilangnya berapa? Ya, 6. Karena 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi hasilnya nomor 2 adalah 6/9. Oke, sekarang lanjut pada nomor 3. 4/8 ditambah 1/8 ditambah 2/8 sama dengan penyebutnya berapa anak-anak? 8. Maka hasilnya pada bagian penyebutnya adalah 8 juga. Pembilangnya berapa? 7 karena 4 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi nomor 3 hasilnya adalah 7/8. Oke, begitu ya anak-anak. Lanjut. Ibu memiliki 1/4 kilogram telur di rumah. Ibu membeli lagi 2/4 kilogram untuk persediaan. Sore harinya, Bibi berkunjung ke rumah dan membawakan 1 kilogram. 1/4 kilogram telur. Berapa kilogram jumlah telur yang ada di rumah ya? Oke, kita coba menyelesaikannya ya. Ibu mempunyai 1/4 telur, lalu membeli lagi 2/4, lalu diberi Bibi 1/4. Nah, sama dengan berapa ya? Oke, penyebutnya berapa anak-anak? 4. Maka hasilnya pada bagian penyebut juga sama, 4. Lalu pembilangnya berapa ya? 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlah telur di rumah sekarang ada 4/4 kilogram. Begitu ya anak-anak. Baik, itu tadi adalah video penjumlahan pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama ya. Untuk sekarang kita akan belajar pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Sudah siap belajar? Oke, kita belajar bersama-sama ya. Ada sebuah cerita. Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo menggunting kain dan kain dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Oke, ada kain Edo. Lalu Edo memotong menjadi 3 bagian sama besar. Jika kita perhatikan 3 potong kain milik Edo ini, jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan, nilainya berapa ya? Ya, nilainya adalah 3/3. Oke, lalu Edo memberikan 1 bagian kain kepada Rudi. Berapa sisa kain Edo sekarang ya? Oke, Edo memberikan 1 bagian kepada Rudi. Nah, oke, milik Rudi 1 bagian ini jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan, nilainya berapa ya? Oke, terlihat di gambar ya. Nilainya berapa? Ya, nilainya adalah 1/3. 1 bagian adalah punya Rudi, lalu 3 pada penyebutnya adalah jumlah semua bagian yang dimiliki oleh Edo. Jadi, bagian yang dimiliki Rudi adalah 1/3. Lalu, sisa kain Edo berapa ya? Oke, bisa kita lihat pada gambarnya. Milik kain Edo terlihat berapa nih anak-anak? Ya, 2/3. Lihatan ya. Sisanya adalah 2/3. Lalu ketika kita akan menuliskan kalimat matematikanya, tadi di awal kain Edo dibagi menjadi berapa? 3 bagian sama besar.
Nilai pecahnya tadi berapa? Ya, 3/3. Lalu diberikan kepada Rudi berapa? 1/3. Lalu hasilnya berapa? Nah, anak-anak tinggal memperhatikan penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, maka hasil pengurangan pada bagian penyebutnya juga sama. Lalu anak-anak tinggal memperhatikan pembilangnya. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Jadi hasilnya adalah 2/3 gitu ya. 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Jadi sisa kain milik Edo adalah 2/3 gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada sebuah kue dipotong menjadi 5 bagian sama besar. 5 bagian sama besar ini jika dinyatakan dalam bentuk pecahan nilainya berapa? Ya, nilainya adalah 5/5. Kue ini akan diberikan kepada Dayu dan juga Edo. Oke, 1 bagian diberikan kepada Dayu. 1 bagian ini jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan nilainya berapa ya? Ya, nilainya adalah 1/5. Lalu ada 2 bagian kita berikan kepada Edo. Nah, bagian yang diberikan kepada Edo jika dinyatakan dalam bentuk pecahan nilainya berapa? Ya, 2/5. Lalu sisa kuenya tinggal berapa ya? Oke, bisa terlihat di gambar ya anak-anak. Tinggal berapa? Ya, 2/5. Gitu ya. Nah, kita akan menuliskan dalam bentuk kalimat matematika. Tadi di awal berapa? 5/5. Diberikan kepada Dayu berapa? 1/5. Diberikan kepada Edo berapa? 2/5. Maka hasilnya berapa? Oke, penyebutnya tetap, maka kita tulis 5. Dan kita tinggal melakukan pengurangan pada pembilangnya. 5 dikurangi 1 dikurangi 2 hasilnya berapa? 2. Jadi 5/5 dikurangi 1/5 dikurangi 2/5 sama dengan 2/5. Jadi sisa kue tinggal 2/5. Begitu ya? Oke. Kita akan mencoba membuat kesimpulan. Yang pertama tadi 3/3 dikurangi 1/3. Kita melihat penyebutnya sama-sama 3, maka kita akan menuliskan hasilnya pada penyebutnya adalah 3. Lalu kita tinggal fokus atau perhatikan pada pembilangnya. 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? Oke, sama dengan 2. Jadi 3 dikurangi 3/3 dikurangi 1/3 hasilnya adalah 2/3. Lalu 5/5 dikurangi 1/5 dikurangi 2/5 hasilnya berapa ya? Kita perhatikan penyebutnya sama-sama 5. Maka hasilnya pada bagian penyebut kita tulis 5. Lalu kita fokus perhatikan pada pembilangnya. 5 dikurangi 1 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Jadi 5/5 dikurangi 1/5 dikurangi 2/5 hasilnya adalah 2/5. Jadi kesimpulannya, jika anak-anak melakukan pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang sama, maka hasil penyebutnya adalah tetap. Selanjutnya, anak-anak tinggal melakukan pengurangan pada pembilangnya. Oke, begitu ya. Oke, kita coba selesaikan beberapa soal ini ya. Nomor 1. 4/8 dikurangi 3/8 sama dengan berapa ya? Nomor 2. 7/9 dikurangi 4/9 dikurangi 1/9 sama dengan berapa ya? Nomor 3. 7/7 dikurangi 1/7 dikurangi 5/7 sama dengan berapa ya? Kita coba dari nomor 1 ya anak-anak. Perhatikan penyebutnya berapa? 8. Jadi kita tulis hasil pengurangan pada bagian penyebutnya juga 8.
Lalu kita tinggal memperhatikan apa? Ya, pembilangnya 4 dikurangi 3 berapa? 1. Jadi 4/8 dikurangi 3/8 sama dengan 1/8. Nomor 2, 7/9 dikurangi 4/9 dikurangi 1/9. Penyebutnya berapa? Ya, penyebutnya sama-sama 9. Hasil pengurangannya pada bagian penyebutnya kita isi berapa? Ya, 9 karena tetap ya. Lalu bagian pembilangnya? Tinggal 7 dikurangi 4 dikurangi 1 berapa? 2. Jadi 7/9 dikurangi 4/9 dikurangi 1/9 sama dengan 2/9. Nomor 3, 7/7 dikurangi 1/7 dikurangi 5/7. Penyebutnya berapa? Ya, penyebutnya sama-sama 7. Maka hasil pengurangan pada bagian penyebut kita isi berapa? Ya, kita isi 7. Lalu bagian pembilangnya? 7 dikurangi 1 dikurangi 5, hasilnya adalah 1. Jadi 7/7 dikurangi 1/7 dikurangi 5/7, hasilnya adalah 1/7. Oke, begitu ya anak-anak, video tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Semoga dapat membantu. Semangat belajarnya, tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Sampai jumpa lagi ya.